Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Asosiat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD. Yang terhormat Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Mawfiratul Hamdiah MPD. Dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi hadis, Ibu Quratul Aini MPD. Dan tidak lupa pula kepada orang tua saya tercinta serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zida Sabrina, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia semester 3 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan juga karya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 21 Juli 810 Masehi atau Syawal 1904 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Muhammad bin Ismail bin Al-Muwirah bin Badizah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Namun beliau dikenal dengan nama Bukhari. Kakeknya bernama Bardizah, yaitu turunan Persia yang beragama Zoroaster. Tetapi Mughirah, orang tuanya beliau, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman Al-Ja'fi. Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis lainnya, yaitu seperti Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sejak dulu hingga kini, bahkan hadis-hadis beliau ini memiliki derajat yang tinggi dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fi al-Hadis, yaitu pemimpin kaum mukmin dalam hal hadis. Sehingga hampir semua ulama di dunia itu merujuk kepada beliau. Beliau wafat pada Idul Fitri tahun 256 Hijriah atau 31 Agustus 870 Masehi. Waktu itu beliau berusia 62 tahun. Waktu kecil beliau sudah tumbuh di keluarga yang sangat religius dan ayahnya adalah seorang ulama bermadhab Maliki dan menjadi murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Imam Bukhari masih sangat kecil. Imam Bukhari ternyata juga hafal di luar kepala 15.000 hadis bersama gurunya Syekh Ishaq. Beliau ini menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab, di mana dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi itu disayang lagi menjadi 7.275 hadis. Baik, selanjutnya adalah karya Imam Bukhari. Yang pertama, Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari, yang mana ini adalah karya paling terkenal yang beliau miliki. Isinya adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang sudah diseleksi super ketat dari ratusan ribu hadis. Jadi, kitab ini menjadi rujukan utama para ulama di seluruh dunia karena keaslian dan ketelitiannya. Yang kedua, Al-Adab Al-Mufrad. Buku ini fokusnya ke akhlak dan juga adab dalam kehidupan sehari-hari, seperti sopan santun, menghormati orang tua, tetangga, dan sesama. Bahasa dan isinya ringan, jadi cocok untuk belajar adab dalam Islam. Yang ketiga, At-Tarikh Al-Kabir, Al-Awsat As-Saghir. Jadi 3 kitab sejarah dan biografi para perawi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis. Nah, kalau Al-Kabir itu versi lebih besar dan paling lengkapnya. Kalau Al-Awsat itu versi sedangnya, sedangkan As-Saghir itu versi lebih ringkas intinya. Ini semacam ensiklopedia tokoh medis. Yang keempat, Al-Musnad Al-Kabir, yang mana isinya kumpulan hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Tujuannya agar mempermudah penelusuran sanad rantai periwayatan hadis. Yang kelima, Birrul Walidain, yang mana fokusnya tentang berbakti kepada orang tua. Di sini Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang mengajarkan pentingnya menghormati dan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Yang keenam, Raf'ul Yadain fis Shalah, yang mana isinya ini membahas tata cara mengangkat tangan saat sholat sesuai hadis Nabi. Kitab ini kecil tapi sangat penting untuk menjelaskan perbedaan pendapat dalam praktik sholat antar ulama. Jadi intinya karya-karya Imam Bukhari itu tidak hanya tentang hukum saja, tapi hadis sahih, tapi juga mencakup akhlak, sejarah, dan juga tata cara ibadah untuk umat muslim. Semua karyanya itu menunjukkan betapa luas dan juga dalamnya ilmu beliau. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sejarah dan juga karya Imam Bukhari. Selebihnya jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.